Selanjutnya adalah beberapa hal-hal ya, bocoran kira-kira apa yang kita sampaikan tentang kesewenang-wenangan oknum polisi dan oknum Dinas Pendidikan Tambak-Romo terkait persekusi eksekusi Mojolawaran Gabus. Jadi ini penanganan hukumnya bias dan berkoler-koler ini. Harusnya tajam dan tumpulnya itu terlihat karena ini ada kejanggalan gambaran daripada kejadian demi kejadian sehingga ada upaya untuk menutupi kasus. Jadi kalau itu memang betul-betul kejadian yang sebenarnya, ya harus dicopot Kapolres kalau tidak bisa nangani. Karena apa? Pada waktu itu kita mau klarifikasi tetapi prosedurnya tidak memenuhi katanya dan mekanisme yang ada ya itu betul-betul pelanggaran. Ya, dan itu mungkin sejak kita sampaikan, kita ungkap bagaimana apa bisa mendapat penanganan khusus secara hukum. Bahwa kita juga menyampaikan beberapa hal pada pasal 56 pidana karena membantu kejahatan. Ini bisa kena yang turut serta membantu. Jadi saya menyampaikan bahwa ini ada yang turut serta membantu kasus ini, bisa juga dikenakan pasal sebagaimana dimaksud, yaitu pasal 56 dipidana karena membantu suatu kejahatan. Sengaja memberi bantuan ya pada waktu kejahatan itu dilakukan. Yang kedua adalah mereka-mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana dan keterangan melakukan itu kejahatan. Dan pasal 57 yaitu dalam hal membantu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan ya. Ini dikurangi sepertiga. Yang keempat yaitu dalam menentukan pidana bagi pembantu diperlancar, dipermudah beserta akibatnya, yaitu pasal 364, 373, 379, 407, 372, 362, 378 dan 306. Pada ketetapan pasal yang berdasar pada hukum dan perilaku pengguna hukum, yang dimaksud yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai kekuasaan atau identitas palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam penipuan 4 tahun penjara. Yang selanjutnya pada waktu verifikasi klarifikasi piutang di dalam hal pelepasan bundel kepailitan dan penyelesaian mengaku ada utang piutang yang tak ada atau diperbesar karena piutang itu seolah ada, yaitu barang siapa yang sengaja menarik barangnya sendiri sebagian milik orang lain atau kalau bukan demikian dari orang lain yang mempunyai gadai menahan, memungut hasil atau pakai atasnya. Jika janji yang diterima sadar dibenarkan supaya dipidana, maka yang bersalah dapat diancam 12 tahun penjara korupsi. Pada pasal 423 prototipe seorang pejabat ya, yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima sesuatu dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ya atau saenake dhewe menyalurkan yang tak berhak diancam pidana 6 tahun, yaitu pada pasal 423, 425 seorang pejabat pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, memotong pembayaran seolah-olah berhutang padanya kepada pihak lainnya, kepada kas umum negara, ini bisa juga diancam korupsi. Yang kedua adalah seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta suap atau menerima suap gratifikasi jika surat-surat itu bernilai pokoknya adalah 7 tahun penjara. Selanjutnya itu orang yang melangsungkan perkawinan padahal perkawinan sebelumnya menjadi halangan atau tanggungan, fair jaring, utang-utang atau talangan halangan untuk itu didasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara 7 tahun. Jadi kalau melangsungkan perkawinan penjara itu 7 tahun.
Selanjutnya, bahwa pihak yang mempunyai kewenangan dipidana 2 tahun 8 bulan jika memberi tanda tangan sebelum ada persetujuan. Pada 15 ya, pidana kurungan 6 hari barang siapa pindah kediaman dari bagian kota, kampung, menetap tanpa memberitahuan sebelumnya kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tetapan yang baru pada ayat 1. Hal ini tidak berlaku bagi orang yang pindah masih di dalam satu kota jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak pemidanaan diganti dengan kurungan 2 bulan. Selanjutnya, bahwa uji pabrik, alasan yang dikemukakan itu enggak masuk akal karena kita punya hak makan, hak budgetar, hak insentif. Yang pernah membaca persidangan atau tidak, mau mendengar atau tidak, apa saja unsur-unsurnya. Kalau kemudian membangun asumsi karena suatu fakta atau semua fakta itu teruji ke publik seolah-olah untuk diuji nyali. Jadi kita sudah teruji selama ini tetap menyampaikan kalau memang basis datanya dalam peraturan pemerintah itu jelas, basis datanya ya Undang-Undang Nomor 174 perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan menjadi perceraian karena salah satu menderita sakit atau cacat badan atau sakit penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau karena stres, depresi dan lain sebagainya, itu masih tanggung jawabnya. Jadi bukan ditinggalkan begitu saja lalu diceraikan. Jadi ini termasuk pasal membuat susah orang lain atau memperdaya orang lain atau memanfaatkan kesusahan orang lain untuk keuntungan. Ini hilang kemanusiaan, ada pasalnya sendiri dan menerangkan bahwa orang lain menjadi titik tumbuh tidak mampu akibat perbuatannya tersebut. Kita juga mau dijebak, Pak. Lex spesialisnya mengabaikan perkara sebelumnya satu. Ya, dianggap mencongkel rumah orang, dianggap bikin resah. Jadi ini alasan-alasan tidak jelas, yaitu alasan limitatif hanyalah merupakan salah satu syarat alternatif disertai syarat kumulatif untuk meminta hak. Seorang pegawai negeri yang melakukan perceraian karena alasan pasangan tertimpa masalah atau sakit tidak patut. Ini tidak patut, ini urusan keteladanan atau catatan keteladanan atau tidak baik, meskipun mungkin ketentuan undang-undang membolehkan atau memungkinkan hal itu. Oleh karena itu, harusnya perceraian itu alasan tersebut tidak diberikan karena merupakan pertimbangan kemanusiaan, integritas, dan lain sebagainya. Jadi ada dua opsi penyelesaian kasus, yaitu fair jaring, ya, fair jaring. Yang kedua adalah restoratif of justice, yang ketiga adalah perwasitan. Maka dalam upaya kekeluargaan dengan cara berdiskusi menyelesaikan kasus ini dengan perhitungan pembayaran utang yang ingkar janji tadi, hak insentif, tunjangan gaji yang harus dipertanggungjawabkan oleh Indah Wahyudiawati melalui Dinas Pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Saudari WW bisa mencabut kasus-kasus dengan syarat-syarat, ya, penjamin. Ya, Saudari WW dapat mencabut kasus-kasus dengan syarat-syarat apa yang menimpa Indah agar kepolisian terkait melakukan langkah-langkah. Yang kedua adalah tetap melakukan penelitian hukum terkait semua laporan kami secara independen tentang perilaku perbuatan yang dilakukan IWW dan dinas kepada Saudara Dede, ya. Jadi kita minta penyelesaian tanggungannya itu lebih dari 400 jutaan. Dan karena IWW memerintahkan centeng, preman, memerintahkan untuk menghabisi mantan suaminya sendiri untuk menghilangkan jejak, maka ini adalah suatu kejahatan baru. Dari banyaknya kasus berantai yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyudiawati di Dinas Pendidikan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, yang seharusnya kasus ini diungkap, diusut tuntas, dibuka lebar-lebar, ternyata dideponir oleh Bupati Pati Haryanto dan kroni-kroninya di bawahnya dengan resolusi akhirnya memutuskan gugat cerai yang tanpa ada masalah. Kita minta rekomendasi pada pengawasan ketat, ya, terkait merekrut militan. Ya. Pada kelebihan kasus itu, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo Sutopo harusnya mencermati dulu latar belakang terbukanya kasus ini,
terkait kejadian persekusi dan delik aduan lainnya, maka ya hukum tersendiri pihak-pihak itu dan masyarakat tahu tidak bisa menghindari kelas karena kasus tambahan atau fair jaring atau kelas balik, karena memang alangkah baiknya dua opsi itu tidak dipertemukan. Jadi ada dua opsi, bisa dipertemukan, bisa tidak dipertemukan karena suatu etika. Melakukan perlunasan, ya, melakukan perwasitan karena IWW menciderai atau mencuri, membawa kabur, menggelapkan aset. Agar para pihak menahan diri, pihak luar menahan diri, tidak meningkatkan ketegangan untuk kepentingan penyelidikan dan melengkapi bukti. Saya ini merasa dieksploitasi dan uang saya dihambur-hamburkan, tidak dipertanggungjawabkan oleh IWW. Saya bicara pun mungkin salah, tidak bicara pun mungkin menjadi pengamatan dan salah. Maka seprindik produk hukum perlu dokumen. Jadi perlu dokumen, entah itu dokumen identitas kependudukan, identitas kelompok, identitas profesi, ya, dan data palsu. Misal identitas walaupun palsu tetap ada identitas jelas yang harus diusut kepolisian, dan itu unsurnya apakah ada unsur penipuan, penggelapan, dan hidupnya tidak jelas, statusnya tidak tentu, sering melakukan kebohongan dan ingkar janji bahwa akan membayar utang suaminya. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak. Saya sampaikan terima kasih.